Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya lihat wajah-wajah yang ceria, yang siap untuk menerima berkat Tuhan. Amin. Haleluya. Mari saudaraku, Tuhan Allah kita, Dia setiap saat, setiap waktu selalu menjaga hidup kita, selalu menyertai kita. Baiklah kita saat ini di menit, jam yang Tuhan berikan dalam hidup kita pagi hari ini, kita mau membalas cinta kasih Tuhan dengan kita menyembahnya dengan lebih sungguh-sungguh. Mari naikkan dari hatimu, hanya Engkau Tuhan yang aku perlu. Setiap saat, setiap waktu, hanya Kau Tuhan yang aku perlu. Penyertaan-Mu, kekuatan-Mu yang menjadi doaku setiap saat, setiap saat, setiap waktu. Katakan, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan yang aku perlu. Kekuatan-Mu yang menjadi doaku. Tak pernah Kau kecewakan hidupku. Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Setiap saat, setiap waktu, hanya Kau Tuhan, Hanya Kau Tuhan yang kami perlu. yang aku perlu. Penyertaan-Mu, kekuatan-Mu yang menjadi doaku setiap saat, setiap saat, setiap waktu. Hanya Kau Tuhan yang aku perlu. Penyertaan-Mu, kekuatan-Mu yang menjadi doaku. Tak pernah Kau kecewakan hidupku. Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Tak pernah Kau kecewakan hidupku. Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Biar musik berjalan terus, saudaraku.
Di tahun 2026 dikatakan sio kuda, ya, sio yang keras, harus bekerja lebih keras. Tahun yang susah karena kuda itu melambangkan perjuangan. Tapi bila Tuhan ada di dalam kita, di dalam setiap langkah kita, di dalam setiap waktu kita, di dalam setiap aktivitas kita, maka berkat-berkat Tuhan itu tidak dipengaruhi oleh keadaan. Berkat Tuhan itu dipengaruhi oleh posisi hati kita kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, Dia selalu mencurahkan berkat-berkat-Nya untuk anak-anak-Nya. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Mari setiap saat, setiap waktu kita berharap pada Tuhan. Setiap saat, setiap waktu, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan yang kami perlu, yang aku perlu. penyertaan-Mu, kekuatan-Mu, yang menjadi doaku setiap saat Tuhan. Setiap saat, Oh, setiap waktu, kami mau hanya berharap padamu, hanya Kau Tuhan yang aku perlu, penyertaan-Mu, kekuatan-Mu, yang menjadi doaku. Tak pernah Kau kecewakan hidupku. Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Tak pernah. Mari saudara-saudaraku kami berdiri. kecewakan hidupku. Oh amin Tuhan, amin. Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Mari jemaat sendiri. Tak pernah Kau Kecewakan hidupku. Engkau selalu jawab doa Kau kami. selalu menjawab setiap doaku. Kami mau bersyukur padamu Tuhan. Bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Lebih sungguh-sungguh. Tak pernah Kau. Kecewakan Benar Tuhan, benar Tuhan. Kau selalu Kau mengasihi kami Tuhan. menjawab setiap doaku. Oh amin. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Tak pernah kecewakan hidupku. Kau selalu menjawab setiap doaku. Kami mau bersyukur padamu Tuhan. Dengan segenap Jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Mari angkat tanganmu sama-sama di hadapan Tuhan. Tak pernah Kau kecewakan hidupku. Oh
segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Berikan kemuliaan bagi Yesus, Dia yang menjaga hidupmu. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau pelihara kami, tak pernah Kau kecewakan. Haleluya, haleluya. Mari bawa ucapan syukurmu pada Yesus hari ini. Dia yang pelihara engkau sepanjang tahun. Oh, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus. Haleluya. Ini kami umat-Mu Tuhan, ini kami anak-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau yang pelihara hidup kami Tuhan, Engkau yang sertai kami. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus, buat segala anugerah-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, masih ada 10 bulan lagi yang akan kami lewati di tahun 2026. Kami mohon Tuhan, anugerah-Mu, kasih karunia-Mu, kemurahan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, di dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Mari Bapa, Allah Roh Kudus, Yesusku, Kau yang mengambil alih kehidupan kami, segala aspek hidup kami, pekerjaan, keluarga, keuangan, bahkan kesehatan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Pagi ini kami ingin memuji memuliakan nama-Mu sebagai rasa syukur kami atas segala kasih dan rahmat-Mu. Bertakhtalah atas pujian kami Tuhan. Mari saudaraku yang siap memuji Tuhan sama-sama dengan saya katakan amin. Berikan salam ke kanan kiri saudara kita, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau Tuhan yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari semua soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya.
bersuka cita tandanya apa? Senyum. Amin. Beri senyum ke kanan kiri saudara kita. Ayo. Jangan tegang-tegang. Kita mau penuh sukacita pagi hari ini ya. Sebab Tuhan memberikan nyanyian baru dalam hidup kita. Haleluya. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Kalau suami istri ditunjuk, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, jangan ya dipandang mukanya ya. Nah, dipandang Pak Yudi, dipandang istrinya. Haleluya. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, oh amin. Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Katakan dari hatimu, Yesus cinta saya, cinta saya, amin. Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. To Yesus I want, to Yesus I want, to Yesus I need, to Yesus I come, searching without wrong. To Yesus I want, to Yesus I need, to Yesus I come, searching without wrong, searching without wrong, searching without wrong. Haleluya, haleluya. Silakan duduk saudaraku. Ya setahun sekali lah ya.
kita nyanyi pakai bahasa Mandarin, menyenangkan Ibu Gembala ya. Saudara, di dalam kehidupan kita seringkali kita melupakan satu pribadi yang selalu ada di samping kita. Kita merasa kita itu sendiri ya. Tapi ada satu sobat kita yang setia, yang dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin saudaraku. Siapa namanya? Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan. tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Namanya Yesus, nama Yesus. Oh, nama Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, haleluya. Saudara percaya, setiap anak Tuhan mendapatkan berkat-berkat yang berlimpah dari Tuhan. Amin, saudaraku. Saudara, berkat Tuhan tidak ditentukan oleh kondisi, tapi berkat Tuhan ditentukan oleh di mana kita menempatkan posisi kita sebagai anak-anak Allah. Kita adalah keturunan ilahi, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Amin, saudaraku. Haleluya. Mari kita mau bangkit berdiri ya. Kita lebih semangat lagi memuji Tuhan. Haleluya. Begitu banyak
besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya, oh amin Tuhan. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. percaya, meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya, oh amin, amin Tuhan. Haleluya, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya, percaya. Meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil Bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk saudaraku. Saudara, kenapa hari ini saya selalu mengatakan berkat Tuhan itu enggak ditentukan oleh kondisi, tapi ditentukan oleh posisi sikap hati kita kepada Tuhan. Saya mengalami saudaraku bulan-bulan di mana bulan-bulan itu tidak ada kiriman, tidak ada omset, ya, di mana saya melihat orderan saya sudah habis, barang sudah saya kirim semua, ya. Setiap pagi karena rumah dan gudang saya itu jadi satu, ya. Saya melihat Tuhan, hari ini gak ada kiriman Tuhan, ya. Tapi saya yakin dan percaya Engkau selalu pelihara anak-anak-Mu. Ketika jam 9 saya buka WA saya, ada orderan masuk. Sehingga hari itu saya bisa, anak buah saya bisa bekerja lagi. Itu hari demi hari saudaraku. Ya, jadi kalau dipikir secara manusia, mungkin Tuhan omset saya bulan ini, saya akhirnya nggak berani berpikir saudaraku, ya. Wis tak jalani aja Tuhan, hari demi hari. Saya selalu prediksi saya, omset saya bulan ini kayaknya turun ya Tuhan. Tapi
Gak demikian saudara, ya. Tuhan selalu tepat pada waktunya setiap hari mengirimkan orderan-orderan baru. Dan saya yakin dan percaya, saudara pun pasti akan mengalami hal yang sama, karena Allah kita Allah yang sama, saudaraku. Amin, saudaraku. Berkat Tuhan itu ada di atas orang benar, bukan berada dalam kondisi atau situasi dunia ini. Kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan yang pertama. Kita naikkan pujian kita, Yesus kau jalan kebenaran dan hidup. Kau Tuhan adalah Bapa-Ku, Bapa yang baik, pelihara hidupku. Semua yang ada padaku, bukti dari segala kasih-Mu. Yesus kau jalan kebenaran dan hidup, hanya padamu keselamatan hidupku. Tiada Tuhan yang seperti dirimu, kau layakkanku memanggilmu Bapa-Ku. Kau Tuhan adalah Bapa-Ku, Bapa yang baik, Bapa yang pelihara hidup kami. pelihara hidupku. Semua yang ada padaku, Yang ada padaku, bukti dari segala kasih-Mu. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Yesus kau jalan kebenaran dan hidup, hanya padamu keselamatan hidupku. Tiada Tuhan yang seperti dirimu, kau layakkanku memanggilmu Bapa-Ku. Yesus kau jalan kebenaran dan hidup, hanya padamu keselamatan hidup. Tiada Tuhan yang seperti dirimu, kau layakkanku memanggilmu Bapa-Ku. Mari saya undang saudaraku bangkit berdiri. Yesus Tuhan Bapa kita, kau Tuhan adalah Bapa yang baik, Bapa yang baik, pelihara hidup kita. pelihara hidupku. Semua yang ada padaku, bukti dari kasih-Mu, Bukti dari segala kasih-Mu. Yesus kau jalan kebenaran dan hidup, hanya padamu keselamatan hidupku. Tiada Tuhan yang seperti dirimu, kau layakkanku memanggilmu Bapa-Ku.
Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Siapakah kami Tuhan, sehingga kami menjadi milik-Mu, milik kesayangan-Mu Tuhan. Engkau membaharui kami hari demi hari, sehingga kami makin mengenal Engkau lebih lagi. Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu. Berbicaralah sebab kami mendengar. Berbicaralah dan kami Tuhan akan taat kepada firman-Mu. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk Engkau menabur benih-benih firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita ada di rumah Tuhan, di hadirat-Nya untuk kembali belajar firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang merobohkan tembok. Ya, tembok itu berbicara tentang masalah, tantangan hidup yang kita hadapi. Kita membaca dalam Yosua 6. Kita mulai baca ayat yang pertama. Dalam pada itu, ya silakan berdiri. Dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya dan telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Amin. Bapak Ibu, kita sering mendengar kisah tentang runtuhnya tembok Yeriko. Tembok Yeriko ini runtuh setelah dikelilingi 13 kali gitu ya. Tiap hari sekali, hari pertama sampai ke-6 sekali, hari ke-7, 7 kali. Total 13 kali. Nah, ini zamannya Yosua. Ini peperangan pertama melawan Yeriko. Menarik di sini, ibu-ibu, bapak ibu, kita melihat Allah pada zaman Yosua itu beda dengan Allah pada zamannya Musa. Cara kerja Allah berbeda. Ketika zamannya Musa, Allah itu selalu apa-apa itu selalu pakai tongkatnya Musa. Gitu ya. Musa, ulurkan tongkatmu. Nanti tongkat jadi ular gitu. Musa, ulurkan tongkatmu ke Sungai Nil. Sungai Nil jadi darah. Ulurkan tongkatmu ke langit gitu. Ada apa namanya itu entah itu belalang lah, kegelapan lah, hujan es lah. Pokoknya intinya ulurkan tongkatmu gitu ya. Saya berpikir, Bapak Ibu, lah aku loh jadi Fir'aun. Itu tak curi tongkatnya Musa itu ya. Gara-gara tongkat ini jadi ini jadi itu, ini jadi ini. Tak curi itu tongkatnya. Supaya dia tidak bisa melakukan mujizat dengan tongkatnya. Kan gitu, hampir sama kayak ini ya lampu Aladin gitu ya. Nah tapi ya Bapak Ibu, sekalipun tongkatnya Musa itu dicuri oleh Fir'aun, Fir'aun pun tidak akan bisa membuat mujizat dengan tongkatnya Musa. Dan kita melihat tongkatnya Musa itu tidak diwariskan ke Yosua. Yosua, ini loh tongkatku, tongkat sakti gitu ya. Ini loh tongkatku. Enggak. Tapi Musa menumpangkan tangan kepada Yosua. Bapak Ibu, kita belajar dari sini bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang kreatif. Allah yang caranya itu beda-beda. Jadi nggak bisa si Yosua itu minta tuh tongkatnya. Biar aku dengan tongkatmu itu nanti aku perang menang.
Karena setiap kali mujizat itu terjadi karena tongkat. Dia belah batu, batunya keluar air. Ya itu semua karena tongkatnya Musa. Kasih toh tongkatnya. Bapak Ibu, waktu almarhum suami saya itu meninggal, ya saya itu milihin baju-bajunya, outernya, baju-bajunya, jaketnya, apanya gitu ya. Yang formal-formal, yang jas, blazer, jas itu ya, saya kasihkan ke keponakannya yang pendeta. Jas, dasi, tak kasihkan gitu. Nah kalau yang model jaket-jaket gitu ya, saya tanya sama Aaron, kamu yang mau yang mana? Kalau selebihnya yang nggak mau nanti tak kasih ke jemaat gitu. Wah senengnya ya ampun mereka. Ya, saya kasihkan ke pemain musik gitu ya, saya kasihkan ke siapa lagi ya, pemain musik, wakil gembala, terus terakhir itu baru ke OB gitu ya, baru ke OB. Mereka itu ya ini jaketnya almarhum. Kamu tak kasih band ketularan urapane. Oh ya terima kasih Bu Tere, terima kasih gitu. Itu hanya sekedar jaket, ya saya kan cuman guyon. Musa tidak mewariskan tongkatnya kepada Yosua. Tapi kita lihat pada zamannya Yosua ini, Bapak Ibu, mereka kan disuruh ngitari tembok itu. Sebelum mereka sampai ke Yeriko, mereka menyeberangi sungai Yordan. Caranya mereka nyeberangi sungai Yordan itu adalah ketika pengangkat tabut kakinya menginjakkan ke sungai Yordannya terbelah. Jadi Tuhan bekerja bukan lagi melalui tongkatnya Musa, bukan lagi melalui Yosua, tapi melalui imam pengangkat tabut. Ya, kakinya dicelupkan ke sungai Yordan terbelah. Saat mereka mengelilingi tembok Yeriko, beda lagi caranya. Beda lagi lah, Allah itu Allah yang kreatif. Bapak Ibu, dikatakan tadi dalam ayat mas kita, kamu harus ngelilingi tembok itu. Siapa aja yang mengelilingi? Siapa aja? Itu ya, rakyat itu prajurit. Terus ada prajurit di barisan depan, terus ada 7 imam peniup nafiri, peniup sangkakala dari tanduk domba. Dan ini yang akan kita pelajari, peniup sangkakala dari tanduk domba. Itu dia ngitari itu sambil niup toet gitu ya. Saya punya itu namanya shofar gitu ya. Jadi sangkakala dari tanduk domba namanya shofar gitu. Saudara itu dia itu ditiup seperti itu, dia jalan di depannya tabut gitu ya sebelumnya. Jalan di depannya tabut untuk mengitari tembok itu. Lah, ini peran penting ini, saya bentar. Nah, ini ya dari tanduk ini. Ini peran penting. Sekarang nanti yang membuat tembok ini runtuh adalah bukan lagi pengangkat tabut ini, tapi ini loh. Setelah dikelilingi 7 kali, imam-imam yang meniup shofar ini, sangkakala dari tanduk domba ini, niup panjang. Dan itu adalah isyarat orang Israel harus bersorak. Ketika mereka niup shofarnya itu panjang, mereka bersorak, tembok ini runtuh. Jadi mereka harus dengerin ini. Kalau tiupannya panjang, mereka bersorak. Nah kita lihat ini ya Bapak Ibu, kenapa ya kok Tuhan itu suruh ini, sekarang perannya sekarang di sini. Kita lihat Bapak Ibu cara Allah yang kreatif. Kita itu punya Tuhan itu yang kreatif. Kita nggak bisa bekerja, melayani dengan cara pola-pola yang lama. Zamannya Musa sudah berakhir, ini zamannya Yosua. Di zamannya Yosua Allah bekerja dengan berbagai cara. Bukan Yosua yang selalu tampil. Kadang ini yang tampil, imam-imam pengangkat tabut. Kadang yang ini yang tampil. Saudara, ini loh Bapak Ibu, sama ya Bapak Ibu, sama. Gereja ini dengan gereja yang saya gembalakan di Semarang sama.
baik gereja di sini maupun gereja di Semarang sama-sama kehilangan figur Bapak Gembala. Sama kan? Kalau dulu Bapak Gembala, baik almarhum suami saya maupun almarhum Bapak Gembala yang adalah papa saya, itu kan peranannya sangat dominan di gereja ini. Sama dulu di gereja Semarang ya sama, peranannya almarhum suami itu sangat dominan. Tapi ketika beliau itu enggak ada, baik suami, baik Bapak Gembala, Tuhan itu mau memakai siapa saja. Lah ini harus kita peka. Jadi bukan hanya Musa toh, nanti lah Musa mati gimana? Ya wis iki tongkate. Bukan. Tuhan bisa berbagai cara bekerja. Dan ayo ikuti cara kerja Allah. Bapak Ibu, sama waktu suami saya meninggal, ya aku itu tidak biasa altar call. Jadi kalau udah selesai khotbah ya wes tak tutup nyanyi doa. Kalau suami itu pinter, kalau suruh altar call itu pinter. Mimpin worship itu jago, aku nggak bisa. Jadi saya ngomong ke WL singer, musisi, wes worship sak isamu. Mimpin worship sak bisamu gitu. Saudara, dan Bapak Ibu, aku pengen mereka itu ayo latih kepekaan. Gitu. Latih kepekaanmu. Saudara, ya belajar. Sama Bapak Ibu, dulu waktu almarhum Bapak Gembala ada kan beliau yang setiap khotbah. Sekarang saya melihat ada staf gembala yang mulai khotbah, ya kan. Yang ini mulai bermunculan. Cara kerja Allah itu kreatif. Bapak Ibu kalau ingat ya, dulu ya kita lagu itu lihatnya dengernya di tape yang ini ya, pita itu, kaset pita itu. Lah, itu almarhum suami itu ngoleksi itu, kaset-kaset itu, wah satu kerdus dikoleksi. Terus sekarang udah enggak musim itu, musimnya CD gitu kan, ganti periode CD. Yo banyak CD itu, lah sampai ke gores CD udah enggak bisa baca CD-nya, kan gitu toh. Sekarang kita udah enggak ngerti lagi CD itu apa, kepingan CD itu apa. Sampai sama gereja di Semarang tuh, gereja saya itu dibuat hiasan Natal CD ya. Jadi pohon Natal dari kepingan CD itu kan apik kempling-kempling gitu. Nah seperti itu. Karena udah enggak kepake lagi CD. Sekarang zamannya apa lagi? Saudara, mau YouTube musik lah, mau apalah. Sekarang enggak lagi orang itu harus beli kaset, beli CD, beli apa. Dulu zamannya kita kamus, ya. Lah sing lebih keren ensiklopedi. Saya kuliah itu harta yang saya banggakan itu adalah kamus, leksikon, buku-buku itu. Sekarang udah enggak zamannya itu lagi, semua bisa searching di Google. Yang keren lagi AI, ChatGPT, apa-apa tanya sama ChatGPT. Kan gitu. Saudara, zaman itu berubah. Lah kalau zaman aja bisa berubah, Allah itu lebih kreatif daripada manusia. Kita lihat caranya Allah yang kreatif ini zamannya Musa, zamannya Yosua, zamannya Daud. Saudara kalau ini zamannya Yosua ini saking enggak terlalu jarak antara pengangkat tabut sama orang Israel itu harus dijaraki 2000 hasta. Supaya mereka jangan deket-deket sama tabut nanti mati. Tapi zamannya Daud itu bisa menari-nari di depannya tabut itu. Gak ada lagi jarak. Ini loh Bapak Ibu, cara Allah yang kreatif. Nah, sekarang kita melihat shofar dari tanduk domba. Kenapa ya? Kok Tuhan suruh tiup sangkakala dari shofar ini? Tanduk domba dalam peperangan melawan Yeriko. Padahal Bapak Ibu biasanya orang Israel kalau perang itu ndak niup shofar ini tanduk domba yang panjang ya. Nah, Bilangan 10 ayat 2 di sini dikatakan, buatlah 2 nafiri dari perak. Dari perak tempaan haruslah kau buat itu,
supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat. Dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesakkan kamu, ayat 9 ya, kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri, supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan daripada musuhmu. Lah, di ini bilangan 10 ini Tuhan itu nyuruh Musa buat nafiri, trompet dari perak. Tapi kenapa di Yosua beda lagi, bukan trompet dari perak. Biasanya kalau Musa menyerang Israel, ini dari trompet dari perak itu ditiup supaya kamu diingat di hadapan Tuhan. Ketika mereka niup trompetnya, imam niup trompetnya itu, Tuhan ingat dan Tuhan menyelamatkan. Lah kenapa kalau yang di sini beda lagi? Dari tanduk domba. Kenapa harus dari tanduk domba? Saudara, ketika domba itu, ya ini ya, nah ini kan tanduknya domba ditiup. Kalau shofar, sangkakala tanduk domba itu shofar, dari tanduk domba itu berarti dombanya mati dulu toh, baru tanduknya diambil kan gitu kan. Enggak bisa kayak bulu domba gitu, itu dombanya masih hidup, bulunya diguntingi. Nah, itu kalau bulu domba bisa, tapi kalau ini tanduk domba, itu dombanya mati dulu. Baru ini bisa dijadikan alat musik. Kenapa? Kenapa? Karena ini tanduk, Bapak Ibu itu bukan rongga, bolong gini, enggak aslinya. Itu di dalam tanduk ini ada tulang inti. Tulang inti yang menyambung dari tanduk ke tengkoraknya domba. Tengkorak kepalanya domba. Jadi kalau Tuhan minta, kamu harus niup shofar, tak sangka kalah tanduk domba, itu berarti itu dombanya mati dulu. Baru kemudian ini tanduk bisa dipakai ya untuk membuat alat musik. Ini pertama kalinya mereka itu tahu kalau tanduk domba itu bisa dibuat alat musik. Nah, Bapak Ibu, tapi kalau shofar itu enggak kayak trompet atau ini ya, yang ada solmisasinya gitu, enggak, ya itu cuman gitu ya. Ya cuman gitu toh bunyinya gitu. Nah, kita lihat di sini apa toh yang mau Tuhan ceritakan di sini, Bapak Ibu. Jadi ketika ini dombanya harus mati, terus ini kan dipotong, ini tanduknya. Terus Bapak Ibu, sini kan ada tulang intinya. Jadi direbus dulu tuh tanduknya itu, dimasukkan ke air mendidih supaya tulang yang ada di sini, di dalam ini, di dalamnya tanduk itu bisa ditarik keluar, direbus. Kemudian tulangnya itu ditarik keluar, terus dipanasi ya. Terus ini yang di dekat mulut itu bukan ada lubangnya. Gitu, yang di dekat mulut itu ya buntu namanya. Cobalah Bapak Ibu lihat tanduknya apa. Tanduknya apa aja binatang. Itu ujungnya itu ya lancip gitu. Lancip buntet, enggak lubang lah. Sama Tuhan disuruh ngelobangi, ini orang Israel dikasih hikmat sama Tuhan. Disuruh ngelobangi ininya. Lobangi, tapi jangan sampai lubangnya itu membuat keretakan. Loh, caranya gimana membuat lubang yang enggak sampai retak? Karena kalau sampai retak suaranya udah beda lagi. Lah sampai retak itu namanya shofar yang cacat. Enggak boleh dibuat ini ditiup untuk peribadatan. Bagi mereka Bapak Ibu, shofar ini alat khusus, alat musik khusus untuk ibadah. Jadi harus kudus, enggak boleh cacat. Nah, sekali lagi Tuhan kasih hikmat seperti itu. Jadi Bapak Ibu, untuk seperti ini domba itu harus mati. Kalau domba itu Bapak Ibu, domba itu umurnya itu 10 sampai 12 tahun. Dari mana? Ya aku buka ChatGPT toh.
umur domba langsung keluar 10 sampai 12 tahun. Lah sampai panjang umurnya 23 tahun. Domba paling tua di dunia umurnya 23 tahun. Saudara, Bapak Ibu, itu domba. Domba kalau dia itu umurnya itu paling 10 tahun. Kemudian mati, tanduknya dipakai untuk alat shofar ini. Shofar itu bisa bertahan ratusan tahun asal dipelihara dengan baik. Dipelihara dengan baik itu ya ini loh. Ya ini namanya alat tiup, jangan sampai air liurnya itu. Ya, air liurnya membuat shofar itu jadi lembab. Lah kayak begitu ya gak awet sampai ratusan tahun. Karena shofar-shofar di museum itu bisa ada sampai ratusan tahun. Ada shofar itu abad 18, ada abad 19. Apa tuh yang mau Tuhan ajarkan pada kita? Yang pertama, Tuhan itu mau ego dan keakuan kita itu mati. Kita itu bisa menjadi shofar yang ditiup untuk tiupan kemenangan. Kalau dombanya itu hidup, ini nggak bisa ini diambil. Kalau mau ngambil tanduknya, dia harus mati. Nah Bapak Ibu, umurnya domba itu 10 tahun, 12 tahun rata-rata, paling lama 23 tahun. Yang jadi pertanyaan, kita seringkali ego kita mempertahankan ego itu berapa tahun? Ya. Aku tuh ya seperti ini, sifatku tuh ya kayak begini. Mulai dari lahir sampai sekarang, umur 50. Ya, kita karakternya keras. Kita mempertahankan ego, keakuan kita. Kalau kita masih terus mempertahankan ego dan keakuan, kita tidak bisa menjadi alat yang berguna. Menjadi shofar. Beda, Bapak Ibu kalau daging domba paling berguna karena apa? Dimakan dagingnya, dibuat sate domba, itu dinikmati untuk berapa orang? Saudara, katakanlah satu domba dibuat sate, dibuat gulai gitu, bisa dimakan 50 orang, paling banter 50 orang. Tapi kalau dia mati, tanduknya itu dibuat shofar itu menjadi alat tiup untuk kasih aba-aba peperangan. Kapan menyerang, kapan kemenangan terjadi, kapan berhenti. Kalau itu shofar itu jadi kalau tanduk domba jadi shofar, itu bisa menyelamatkan ribuan bahkan jutaan orang. Jadi berkat buat ribuan orang. Ketika orang mendengar shofar ditiup, dia sadar ini saatnya menyerang. Ketika shofar itu ditiup, mereka sadar ini kemenangan sudah terjadi. Ketika shofar itu ditiup, rakyat di dalam kota itu diperingatkan. Musuh itu mau menyerang, siap-siap untuk perang. Loh ini loh Bapak Ibu bedanya antara shofar dengan ini daging domba. Domba itu hanya bisa jadi berkat untuk, ya kalau dibuat sate untuk 50 orang paling banter. Tapi kalau dia mati, dia itu bisa jadi berkat buat ribuan, jutaan orang diselamatkan. Karena suara shofar yang ditiup. Bapak Ibu, kita mau jadi berkat buat banyak orang. Ayo ego dan keakuan kita itu dipatahkan, dimatikan. Selama kita mempertahankan ego, ya kuasa Tuhan bekerja dalam diri kita terbatas. Mungkin kita hanya jadi berkat buat istri anak tok gitu kan. Terbatas mungkin hanya 50 orang tok paling banter. Tapi ketika kita menanggalkan, mematahkan ego kita itu bisa jadi berkat buat banyak orang. Ratusan tahun bisa tetap berguna, bermanfaat. Ini loh Bapak Ibu bedanya antara shofar dengan domba yang masih hidup. Makanya Tuhan katakan, tiup dari shofar. Yang kedua kita melihat, kalau kita kenapa kok harus tanduk domba, kok enggak tanduk kambing gitu kan. Podo-podo tanduknya kok gak tanduk domba.
tanduk domba jantan itu mengingatkan pada peristiwa Allah menyediakan domba jantan. Saat ini Abraham mempersembahkan Ishak. Saat Abraham mempersembahkan Ishak, Abraham mau menancapkan pisaunya, terus Tuhan ngomong, "Tahan Abraham, aku sudah tahu bahwa engkau lebih mengutamakan aku daripada anakmu." Terus Tuhan menyediakan domba jantan. Mbek di situ karena apa? Tanduknya nyangkut di semak. Nah, Abraham membawa ini, ya ini dombanya, ini ada tanduknya kan, lah dipersembahkan. Apa yang mau Tuhan katakan dari sini, Bapak Ibu? Shofar itu melambangkan ini loh. Ketika kita itu mematikan ego kita itu bagaikan Abraham yang menang dalam ujian iman. Mematikan ego itu sulit. Berapa kali suami istri itu berantem hanya karena saling mempertahankan egonya, gitu ya. Semua merekit pertengkaran demi pertengkaran itu terjadi karena saling mempertahankan ego. Dia nggak ngormatin aku, dia nggak hargain aku, gitu ya. Egonya yang disentuh. Saudara, ketika kita mematikan ego, kita itu bagaikan Abraham yang menang ujian iman. Itulah sebabnya shofar, alat musik tiup untuk meniup kemenangan. Kapan orang Israel lalu bersorak kemenangan melawan Yeriko. Nah, yang jadi pertanyaan lagi, kenapa tuh tanduk domba itu kok Tuhan suruh tiup ya? Padahal ini buntet tuh Bapak Ibu. Ini kan buntu ya, buntu. Sama Tuhan suruh ngelubangi terus kamu tiup ini nanti keluar suara. Lah kalau mau keluar suara Tuhan, jadi kentongan lah bisa, tong dong kan gitu ya. Lah, jadi kentongan kan bisa dipukul gitu, bisa kan? Kenapa harus ditiup? Alat musik tiup, Bapak Ibu. Karena ketika shofar itu ditiup, itu berarti ya manusia yang meniup itu menghembuskan nafasnya ke shofar itu. Sehingga shofar itu mengeluarkan bunyi. Kalau ketika Tuhan meniup manusia, Adam, manusia pertama, Adam itu menjadi makhluk hidup. Allah meniup nafasnya, Allah meniupkan kehidupan. Kalau kita menjadi shofarnya Allah meniup hidup kita, ada sesuatu dari diri Allah, nafas Allah yang ditiup dalam hidup kita. Hidup kita itu memancarkan suara kemenangan. Nah ini loh Bapak Ibu, nafasnya Allah itu yang menghidupkan. Nafasnya Allah itu memberikan suara kemenangan. Yohanes 6 ayat 63 mengatakan, Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ini, roh Tuhan itu memberi kehidupan. Ketika roh itu ditiupkan, kita menjadi shofarnya Tuhan. Tiup, memancarkan kehidupan. Firman Tuhan, kita baca Alkitab, bila disertai dengan Roh Kudus, itu jadi hidup. Kita punya pemahaman yang baru, oh kayak begini toh. Ini loh Bapak Ibu, seperti ini toh maksudnya. Ketika Roh Kudus itu menguasai hati kita itu menjadi hidup. Bukan lagi pelayanan secara rutinitas, ibadah secara rutinitas, doa karena rutinitas, baca Alkitab karena rutinitas, tapi semuanya itu menjadi hidup. Kita semangat melakukannya. Shofar, alat musik tiup. Tuhan jadikan aku shofarmu Tuhan. Engkau meniupkan nafasmu, engkau meniupkan kehidupanmu. Dan aku bisa menyuarakan suara kemenangan gitu. Ketika shofar itu ditiup sekuat mungkin, ditiup dengan panjang. Di saat itulah orang Israel bersorak.
Di saat itulah tembok itu roboh. Ayo Bapak Ibu, kalau kita itu pengen supaya tembok-tembok di tahun 2026 ini kita ngadepi berbagai tembok-tembok. Mau tembok lapisan berapa bisa roboh. Ayo, jadilah shofar itu yang ditiup, meniupkan kemenangan. Yang kedua, kita belajar tentang bersorak sebelum kemenangan. Kan mereka suruh sorak dulu toh, baru temboknya roboh. Nah kita lihat tembok ini. Kita pernah bahas ya, tembok Yeriko, next. Tembok Yeriko itu 2 lapis. Ya. Ganda dibuat 2 lapis. Ini tembok pertama, tembok paling luar, ya ini orang Israel berdiri di sini ya, mengitari. Tembok paling luar itu 7 meter tingginya, tembok paling dalam itu tingginya 9 meter. Terus ini dibuat lereng miring. Ini apa namanya ini? Bukit buatan, lereng miring gitu. Jadi kalau tembok ini runtuh pun masih ada ini, masih harus manjat ke sini. Jadi dibuat ganda seperti itu. Saudara, dahsyatnya waktu mereka ngelilingi, itu ya kalau itu bom, saudara, kalau itu didobrak dari luar, otomatis kan runtuhannya itu ke sini ya kan, ke dalam sini. Itu enggak, runtuhannya itu ke sini loh, keluar runtuhannya. Loh, luar biasa tuh. Runtuhannya keluar itu menjadi tangga sehingga mereka bisa naiki temboknya, naikin itu. Karena jadi tangga alami, jadi mereka bisa naik, mereka bisa ke sini, ini bisa runtuh. Nah, saudara, itu runtuhan temboknya itu jadi tangga. Ya, dahsyatnya lagi kalau ini runtuhnya keluar kok enggak nibani yang ini, yang orang Israel yang lagi ada di luar ini. Saudara, wah luar biasa ya. Bapak Ibu, tahun ini walaupun tantangan kita double, tantangan kita ganda gitu ya. Mau seberapa tinggi tantangannya, mau setebel apa, yang di sini 1,83 meter, yang di sini 3,66 meter. Mau setinggi apa, mau double temboknya, double tantangannya, tebel tantangannya, sulit didobrak. Mau tadi dikatakan pintu-pintu sudah tertutup, udah gak bisa diterobos lagi, gak ada pintu untuk masuk. Tapi Tuhan punya cara untuk merobohkan tembok ini. Saudara, nah kita lihat Bapak Ibu. Berdasarkan temuan arkeologis, ini hitungan ini berdasarkan temuan ini ya Bapak Ibu. Situs Tel Es Sultan, gitu ya, situs Yeriko kuno. Temuan, kelilingnya Yeriko itu 600 meter. 600 meter itu kalau diputarin sekali putaran dengan jalan kaki, ya katakanlah 15 sampai 20 menit. Ngitari 20 menit, ya kan. Hari ke-7, 7 kali. Lah kalau itu 20 menit gitu ya, ya kurang lebih 2 jam lah ngitari gitu. Yang paling berat yang siapa? Kalau ngitari rame-rame itu tugasnya ngitari yang paling berat siapa? Bapak Ibu pernah enggak toh jalan kaki jogging selama 1 jam, pernah enggak? Apa di sini tidak ada yang berolahraga gitu ya. Saya itu hampir setiap pagi itu jalan pagi gitu ya. Saya kalau jalan pagi sama jemaat, kalau pokoknya dia bangun baru saya jalan. Lah dia enggak bisa bangun ya saya males jalan dewean gitu. Saudara, jalan muteri kompleks gitu 45 menit. Karena ya sambil belanja. Ya saya ibu-ibu ya, ada ayam, mampir saya beli ayam. Ada sayur, mampir saya beli sayur gitu. Ya gitu, 45 menit. Hari ke-7, 7 kali, itu kurang lebih 2 jam. Capek loh Bapak Ibu. Iya kan, udah capek tambah panas lagi. Nah, kira-kira yang paling berat suruh kelilingi selama 7 kali itu siapa? Pengangkat tabut, sama yang niup nafiri. Sing niup loh, 2 jam bro. 2 jam ngedram ini tangannya, aduh. Saudara kalau di tempat saya itu ya yang main drum itu minta kipas tambahan gitu. Kipas angin disentor ke dia, udah pakai full AC gini kipas angin gitu ya. Nah itu yang main drum. Main drum sama niup shofar ini lebih berat shofar loh Bapak Ibu.
Kalau gak pinter itu ya gak bisa keluar suaranya. Bayangin tuh niup 2 jam. Ludahnya apa rantek gitu ya 2 jam. Nah terus pengangkat tabut. Saudara, saya itu penasaran loh. Tabut iki piro to berarti? Tanya lagi sama ChatGPT kan gitu ya. Lah, ayo ChatGPT gitu ya. Beratnya tabut berapa? Gitu. Saudara, lah wong saiki zamannya ChatGPT. Nah, saudara. Terus dia ngitung dewe, perkirakan. Ini kota, ya ini dulu lah. Ini kerup. Ini kira-kira 10 sampai 20 kilo diperkirakan. Terus ini loh Bapak Ibu, ini tutupnya ini, tutup pendamaian. Itu dari emas murni. Dulu tak pikir tutupnya itu dari kayu dilapisi emas. Tapi enggak, ternyata ini dari emas murni. Lah zaman sekarang itu dari antam. Luar biasa toh. Dari antam dibuat tutup. Lala antam ini 10 gram. Yo ambrol toh kena ini kerupnya. Jadi harus dibuat antam yang solid itu. 40 sampai 60 kilo loh. Itu tutupnya tok berat. Supaya bisa menopang ini kerupnya. Nah ini kayu dilapisi emas. Kira-kira 20 sampai 30 kilo. Karena kan Alkitab itu hanya kasih dimensi ininya aja, panjang, lebar, tingginya. Tapi enggak ngasih dimensi ketebalan kayunya berapa. Kayu penaga itu kalau sekarang kayu akasia itu kayu yang solid, yang tebel, yang apa itu ya, padat gitu. Saudara. Jadi perkiraan antara 70 sampai 110 kilo. Belum lagi di dalamnya dikasih 2 loh batu. Itu batu itu berarti berapa? Itu berapa kilo tuh? Kalau satu batu berarti 5 kilo lah, 2 batu ya 10 kilo. Katakanlah tuh tabut totalnya 100 kilo. Makanya digotong sama 4 orang. Jadi 1 orang 25 kilo ya. Pernah enggak ngangkat beras 25 kilo selama 2 jam? Pernah enggak gitu? Saudara, hari pertama masih enak. 15 menit ngangkat beras 20 kilo. Hari ke-7, 7 kali. Tuhan ngomong. Nanti setelah 7 kali putaran, peniup shofar itu meniup panjang. Kamu bersorak sekeras-kerasnya. Saudara, di saat mereka di titik capek, wes kesel-keselnya, emosi, lapar nih, kesel nih gitu ya. Di titik capek mereka disuruh sorak sekencang-kencangnya. Tapi justru karena sorakan itu membuat tembok runtuh. Kadang-kadang Bapak Ibu kita akan pernah mengalami masalah sampai kita itu capek. Tuhan aku kesel Tuhan, aku capek Tuhan. Aku ngalami masalah ini dan ini muter-muter di sini. Capek aku Tuhan, berat ini bebanku berat. Ya mungkin seperti pengangkat tabut, bebanku berat Tuhan 25 kilo tak puteri terus loh itu. Putaran sekali gak terjadi apa-apa, 2 kali gak terjadi, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali Tuhan. Kesel, di titik capek Tuhan katakan sorak dan tembok itu runtuh. Bapak Ibu, secapek apa kondisi kita saat ini, bahkan mungkin kita pengen protes, pengen menyerah, pengen marah. Justru Tuhan katakan bersorak, puji Tuhan, sak kenceng-kencengnya, nanti tembokmu itu runtuh. Setebal apa tembok ini, seberat apa tembok ini, mau temboknya didobel, nanti bisa runtuh. Sekarang kita lihat, apa itu ekstra 7 kali? Ekstra 7 kali itu artinya lebih sungguh-sungguh. Lebih serius lagi. Kita baca 1 Tesalonika 4 ayat 1. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bahwa kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi.
Nah itu ekstra 7 kali itu bukan, oh doanya kalau biasanya setengah jam, sekarang 7 kali lebih lama gitu ya. Berarti setengah jam kali 7, 3 jam setengah. Bukan itu maksudnya. Tapi lebih serius lagi, lebih sungguh-sungguh lagi melakukannya. Saudara, ayat 9, tentang kasih persaudaraan. Tidak perlu dituliskan kepadamu karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasehati kamu saudara-saudara supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Jadi ekstra 7 kali itu artinya lebih serius lagi. Kita udah biasa doa. Ya aku gak pernah bolong doanya. Lebih serius lagi. Kita udah pelayanan. Iya aku udah pelayanan gak pernah bolong. Lebih serius lagi. Itu ekstra 7 kali. Kalau Bapak Ibu itu pingin temboknya itu runtuh, yuk kita melakukan semuanya itu lebih serius. Lebih sungguh-sungguh lagi. Ekstra 7 kali itu juga melambangkan kita jatuh cinta pada Tuhan Yesus. Kemarin hari Valentine ya, yang merayakan yang pacaran-pacaran kan gitu ya. Karena lagi jatuh cinta. Kalau mungkin yang suami istri, alah kasep kan gitu. Pernah enggak tahu kita jatuh cinta dengan orang yang sama berkali-kali gitu. Bosen. Mungkin kita katakan seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Wahyu 2 ayat 2. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Jemaat Efesus itu serius. Pelayanan serius, semua melakukannya dengan serius. Tapi kehilangan cinta mula-mula. Ekstra 7 kali. Tuhan ingin kita melakukannya karena cinta. Bukan hanya karena cinta, tapi kita jatuh cinta dengan Tuhan Yesus. Jatuh cinta dengan Dia. Kita melakukannya karena kita mencintainya. Karena kita jatuh cinta dengan Dia. Jangan kehilangan cinta yang sejati kepada Yesus, kepada Tuhan. Jangan membuat semuanya itu sebagai rutinitas, kebiasaan. Tapi ayo kita melakukannya karena kita jatuh cinta dengan Yesus. Saudara, bukan karena kebiasaan, tapi karena kita mencintainya. Sebagai kesimpulan, mari Bapak Ibu ikuti kegerakan Allah. Belajar peka, belajar taat. Jadilah shofar yang ditiup untuk kemenangan. Ya, izinkan Allah meniupkan nafas hidupnya, nafas kehidupan di hidup kita, sehingga kita menyuarakan suara kemenangan. Kasihi Tuhan, lebih ekstra lagi, bahkan jatuh cinta pada Tuhan Yesus, lagi dan lagi. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Engkau mencintai kami, Engkau mengasihi kami. Tuhan, ini kami di hadapan-Mu. Sekalipun dalam hidup realita kami menghadapi tantangan masalah yang setebal tembok Yeriko, setinggi tembok Yeriko. Bahkan itu tantangan ganda yang kami hadapi, persoalan demi persoalan. Tapi kami tahu Tuhan bersama dengan Engkau, tembok-tembok itu akan roboh, akan runtuh Tuhan. Di saat kami menjadi shofar-Mu, di saat kami bersorak, di saat kami walaupun kami capek ingin menyerah, tetapi kami mau bersorak. Di saat itu tembok-tembok itu runtuh. Kami mau Tuhan tahun ini
tahun 2026 ini. Sekalipun kami menghadapi tantangan yang berlapis-lapis, tetapi kami bisa mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena janji firman-Mu, karena Tuhan kami menjadi shofar-Mu, karena Tuhan kami meneriakkan kemenangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau ikuti kegerakan-Mu. Kemana Engkau menggerakkan kami, kemana Engkau memimpin kami. Kami belajar mau peka dan taat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan yang kedua. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Mari saudara-saudaraku baik berdiri. segala perkara Dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya, percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, kami memiliki Tuhan yang setia. Sebab itu Tuhan, kami pun mau setia Tuhan mengiring Engkau, mengasihi Engkau ya Bapa. Firman-Mu yang sudah ditaburkan Tuhan, biar itu tidak sia-sia, tapi kami renungkan dan kami lakukan dalam hidup kami ya Bapa. Tuhan terima kasih, Engkau tolong Tuhan, berkati anak kami Teresia sebagai hamba Tuhan, sebagai ibu gembala. Tuhan beri lagi pembukaan firman-Mu dengan limpahnya. Berkati kesehatannya, lindungi kedua anaknya, berkati seluruh jemaat yang ada di Pelamongan di Semarang. Tuhan Engkau berkati leader dan singer, berkati pemain musik, berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, yang pagi hari ini datang kepadamu. Engkau campur tangan di dalam kehidupan mereka, dalam kesehatan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Engkau berkati anak-anaknya semua, Tuhan yang melindungi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, mereka taat dan sungguh-sungguh lagi di dalam Engkau Bapa, yang tidak bisa hadir seperti Cik Gyok Tuhan. Kau tolong campur tangan, pulihkan kembali supaya dia punya semangat Tuhan untuk berdoa, untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Engkau jamah suami anak-anaknya, semua dipulihkan lagi keluarga ini. Engkau jamah juga Ibu Dorcas
yang sakit, yang lemah, Tuhan juga jamah sembuhkan Bu Dorcas di dalam nama Yesus. Tuhan berkati ya tim besuk Tuhan, Sri maupun timnya Tuhan, berkati Tuhan, campur tangan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita akan pulang dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih pemeliharaan Tuhan Yesus, persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus ada menyertai kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Segala berkat